الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم لقيا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang banyak tersebut, ada nikmat yang paling pantas untuk kita syukuri, yaitu nikmat Islam. Nikmat agama yang kita anut ini, agama yang kita imani ini, agama yang dicintai serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan kelak di akhirat dia termasuk daripada orang-orang yang merugi. Begitu juga nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik, yang alhamdulillah dengan seluruh nikmat tersebut pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid ini dalam rangka menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Apabila kalian disuruh untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk menjawab seruan tersebut dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga tinggalkanlah perniagaan. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak lupa khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk tujuan yang sia-sia belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan dengan sia-sia tanpa ada tujuan dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kita ke dunia ini tidak lain adalah agar kita melaksanakan tugas-tugas kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hanya saja kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menjalankan tugas-tugas kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ada masa di mana kita semangat di dalam melaksanakan tugas tersebut. Ada masa di mana panggilan azan untuk solat kita bersegera untuk menjawabnya. Ada masa di mana kita semangat di dalam baca Al-Quran. Ada semangat ketika kita menginfakkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Tetapi di sisi lain terkadang kita futur, terkadang kita malas, kita loyo daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam masa-masa ketika kita loyo, ketika kita sedang malas disebut dengan futur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, dan di antara masa-masa semangat tersebut ada masa loyonya, ada masa futurnya. Maka apa yang menjadikan kita itu futur? Apa penyebabnya dan apa solusinya? Yang pertama, apabila mungkin di hari ini kita
berat untuk melaksanakan salat. Kita berat untuk membaca Al-Quran. Rasa-rasanya berat bagi kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi yang pertama alasannya adalah karena niat kita salah. Karena kita tidak mengikhlaskan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hunafa, lurus, tidak condong kepada kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar. Maka yang pertama harus kita introspeksi adalah niat kita di dalam salat, niat kita di dalam membaca Al-Quran, niat kita di dalam berbuat baik yang lainnya. Apakah benar karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lainnya? Karena apabila niat kita benar untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Imam Malik, beliau mengatakan, "Ma kana lillahi baqi." Apa yang diniatkan untuk Allah maka akan konsisten, akan kekal, akan abadi. Jika kita memang salat dan beribadah yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ibadah-ibadah kita tersebut akan istiqamah. Tetapi apabila mengharapkan pujian agar dikatakan seorang yang alim, seorang yang abid ahli ibadah, seorang yang rajin dalam beribadah, maka jangan heran kalau besok dia tidak sanggup untuk rajin sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah meniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Tetapi masih saja rasa-rasanya ada masa loyo di dalam kita beribadah. Maka yang kedua adalah bisa jadi kita berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Apa yang diwajibkan oleh Allah kita lakukan. Apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Apa yang tidak diperintahkan tidak kita lakukan. Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan di dalam agama, dia berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti akan dikalahkan oleh sifat berlebih-lebihannya tersebut. Seseorang yang mungkin jarang salat malam, ketika termotivasi dengan pahala salat malam, pahalanya besar, maka kemudian yang tadinya jarang salat malam, dia salat dari ibadah Isya sampai menjelang subuh. Jangan heran besok dia sanggup untuk melaksanakan salat yang semisal karena dia telah lelah. Karena dia telah bosan, dikalahkan oleh sifat berlebih-lebihannya tersebut. Sama halnya ketika seseorang yang jarang baca Al-Quran kemudian termotivasi dengan pahala baca Al-Quran, akhirnya dia membaca dalam satu hari 5 juz atau 10 juz, maka jangan heran hanya mungkin 1 kali atau 2 kali saja dia bisa melakukannya. Setelahnya dia akan dikalahkan oleh sifat berlebihan tersebut. Maka solusinya adalah ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara konsisten, secara kontinu terus menerus setiap hari meskipun jumlahnya sedikit. Maka kita selalu mulai dari yang jumlahnya sedikit terlebih dahulu. Kita mulai salat malam dengan 3 rakaat misalkan. Kalau sudah terbiasa dengan 3 rakaat, kemudian kita merasa ringan dengannya, maka kita akan tambah lagi jumlahnya terus sampai kemudian kita merasakan nyaman, kita merasakan ringan di dalam melakukan ibadah yang kita sedang lakukan tersebut. Kemudian ketiga, ikhwah jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian beribadah juga sewajarnya, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Tetapi masih saja ada masa di mana kita loyo dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyebabnya yang ketiga adalah bisa jadi karena faktor lingkungan kita, teman-teman kita. Karena teman, lingkungan sangat berpengaruh di dalam ibadah kita. Nabi SAW memberikan gambaran mathalul jalisi salihi wa saw kahamilil misk wa nafikhil kir. Permisalan orang yang bermain, bergaul dengan orang yang saleh dengan orang yang tidak saleh sebagaimana seseorang yang bergaul dengan penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau engkau bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, minimalnya dia akan menghadiahinya kepadamu sehingga engkau bisa gunakan dan engkau mendapatkan bau harum. Atau minimalnya engkau bisa memberi darinya, kemudian engkau kenakan, engkau mendapatkan bau harum. Atau kalau tidak dihadiahi dan juga tidak sanggup membeli, minimal engkau kecipratan bau harum dari pemilik minyak wangi tersebut. Tapi sebaliknya, fahamilul khir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Kalau engkau bergaul dengan seorang pandai besi, bisa jadi apinya tersebut dalam proses memanaskan besi tersebut akan membakar bajumu atau minimalnya engkau mendapatkan aroma yang kurang sedap. Maka penting bagi kita untuk melihat
siapa teman kita, sehingga itulah yang akan mempengaruhi ibadah kita apakah semangat ataukah tidak. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina fil 'alamin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ketika kita sudah berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah saja. Kita sudah ikhlas, salat karena Allah, baca Al-Quran karena Allah, bersedekah karena Allah. Dan juga kita sudah beribadah sewajarnya saja, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bermalas-malasan. Kemudian alhamdulillah lingkungan kita adalah orang-orang baik, teman-teman kita adalah orang-orang baik yang sama-sama mengingat Allah, sama-sama melakukan salat. Alhamdulillah. Tetapi ternyata tetap saja masih ada rasa di mana kita loyo dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan ketika sudah beribadah salat, rasanya hanya gerakan saja yang kita lakukan. Tidak ada ruh di dalam salat tersebut, tidak ada khusyuk ketika kita salat. Atau ketika membaca Al-Quran tidak ada ketenangan di dalam membacanya. Atau ketika kita berbagi kepada sesama tidak ada rasa puas, tidak ada rasa enak ketika kita sudah berbagi dengan sesama. Maka bisa jadi ini semuanya yang terakhir adalah karena dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Musibah apapun itu yang menimpa kalian, maka itu sebabnya adalah ulah tangan kalian sendiri. Musibah yang hakiki menurut orang-orang alim adalah bukan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil harta yang kita miliki atau ketika Allah mengambil nyawa orang-orang yang kita cintai. Musibah yang hakiki bagi orang-orang yang alim adalah ketika Allah Subhanahu wa taala cabut rasa manis, rasa semangat di dalam beribadah kepada. Mendengar panggilan salat tetapi berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Punya Al-Quran di rak akan tetapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari. Punya uang banyak akan tetapi rasanya berat untuk berbagi kepada sesamanya. Maka inilah musibah yang sebenarnya. Musibah ketika Allah Subhanahu wa taala cabut semangat di dalam beribadah kepadanya atau Allah cabut rasa manis ketika beribadah kepadanya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan solusi, "Ma nuzzila bala'un illa bidzanbin wa la rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah ujian cobaan itu diturunkan kecuali karena dosa. Dan tidaklah ujian dan cobaan tersebut diangkat kecuali karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taubati dosa-dosa kita, baik itu yang sudah lama kita lakukan dan belum ditaubati dengan baik atau yang baru-baru saja kita lakukan. Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlanjur semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seseorang yang menaiki suatu kereta yang salah tujuan, ketika dia tahu bahwasanya dia sedang menuju tujuan yang salah, seharusnya dia segera untuk berhenti dan kembali ke jalan yang benar. Seperti itulah ketika kita tahu bahwasanya kita sedang di jalan yang salah, kita sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menemukan manisnya beribadah kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu lahu biha 'ashra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة